Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Jadi kalau misalnya tadi kita udah coba merepresentasikan sebuah persamaan sistem diskrit menjadi persamaan state space. Nah, sekarang kita akan coba cari solusi dari persamaan state space tersebut. Jadi kalau misalnya nih kita punya persamaan state space dari suatu sistem adalah seperti ini. Terus kalau misalnya kita ditanya solusi persamaan state-nya, berarti kita akan mencari berapa sih XK-nya dari persamaan tersebut. Dan kalau misalnya XK-nya udah ketahuan, otomatis kita akan bisa mencari solusi untuk persamaan output-nya kan, YK-nya. Kayak gitu, karena YK kan sama dengan C dikalikan dengan XK dan ditambah D dikalikan dengan UK, kayak gitu. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan state ini, itu ada dua cara atau dua metode yang bisa kita gunakan. Ada metode rekursi dan metode inverse Z transform. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih tentang yang metode rekursi. Nah, kalau untuk metode rekursi, itu sebetulnya intinya kalau misalnya kalian punya persamaan diskrit, persamaan state space dari sistem diskrit seperti ini, kalau dengan metode rekursi, kita akan coba memasukkan atau mensubstitusi setiap nilai K dari 0 sampai N ke persamaan ini. Jadi pertama kalau misalnya kita set K-nya sama dengan 0 kan otomatis XK di SK plus 1 di sini kan jadinya X1 ya. Karena K-nya kita sekarang setnya K-nya 0 nih. Kalau misalnya X1 dari persamaan ini akan sama aja kayak G dikali dengan X0 ya kan, untuk K-nya sama dengan 0 dan ditambah H dikali U saat 0. Nah, kemudian saat kita mencari K yang selanjutnya atau saat K sama dengan 1, kita akan peroleh persamaan yang kedua nih, jadinya X2 kan. Kalau K nya 1 kan masuk ke sini jadinya X2 ya, sama dengan G X nya dikali X nya saat K sama dengan 1 dan H dikali U, yang U nya ini adalah saat K sama dengan 1. Nah, berhubung tadi sebelumnya ini kita sudah memperoleh nilai X1, maka di sini nih yang Gx1 ini, X1-nya kita ganti dengan persamaan X1 yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu Gx0 tambah Hu0. Jadi kalau misalnya persamaan ini kita substitusikan ke bawah, nanti kita akan dapat memperoleh persamaan ini. Jadi G kuadrat X0 tambah GHU0 tambah HU1. Gitu. Jadi persamaan ini diperoleh dengan cara mensubstitusikan persamaan X1 ini ke persamaan yang bawahnya sini. X1 yang sini diganti ya. Dan seterusnya nih, untuk nilai K-nya sama dengan 2 dan seterusnya, kita akan peroleh persamaan-persamaan seperti ini. Kayak gitu. Nah, yang mana kalau misalnya kita terus tulis secara manual satu persatu kan tentunya akan ribet ya dan panjang. Nah, agar tidak panjang, kita bisa lihat dari polanya. Nah, dimana kalau dari polanya ini kita bisa dapat nih, kalau kita mau cari XK itu sama aja kayak G pangkat K dikali dengan X0 ditambah sigma dari G pangkat K diambil J diambil 1 dikalikan dengan H U dikalikan dengan J, kayak gitu. Jadi ini adalah sebetulnya bentuk sederhana ya dari solusi dengan menggunakan metode rekursi. Nah, kalau misalnya kita udah dapat XK-nya ini segini, sekarang kalau misalnya kita mau cari berapa sih solusi persamaan outputnya. Nah, persamaan output kan yang YK ya, YK kan sama dengan CXK tambah DUK. Nah, karena tadi kita udah memperoleh solusi untuk XK, jadi kalau mau mencari solusi untuk YK, tinggal kita mensubstitusikan persamaan XK ini ke persamaan yang YK sini. Jadi nanti YK-nya akan sama dengan C dikalikan dengan ini semua nih, ini kan XK ya, dapat kayak gini, terus ditambah dengan D dikalikan dengan UK, kayak gitu sebelah sini. Paham ya kalau untuk metode rekursi? Jadi intinya untuk metode rekursi, solusi persamaan state-nya bentuknya akan seperti ini yang ada di kotak sebelah kiri, sedangkan solusi persamaan outputnya ada di kotak yang sebelah kanan, gitu. Nah, dari persamaan ini kan kita bisa ngeliat ada G pangkat K kan, di sini juga ada G pangkat K. Nah, biar nggak bingung apa itu G pangkat K, kita akan coba mendefinisikan suatu matriks transisi, dimana matriks transisi itu simbolnya kayak gini, si K ya, dimana si K ini sama aja kayak G pangkat K. Nah, nanti solusi persamaan state-nya, kalau misalnya kita rubah G pangkat K nya menjadi psi pangkat K, psi K gini, nanti persamaannya akan jadi seperti ini, kayak gitu.
Jadi nanti di sini G pangkat K-nya kita rubah, terus sebelah sini juga nih G pangkat K-nya kita rubah kayak gini. Terus nanti yang ini juga sama, G pangkat K diambil G-1 kan ribet ya cara merepresentasikannya. Jadi kita bisa rubah menjadi sebuah matriks transisi kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya coba cari matriks transisinya, berarti sama aja kalian mencari G pangkat K ini kayak gitu. Ini yang persamaan outputnya juga sama ya, kita tinggal rubah G pangkat K nya menjadi matriks transisi besi K ini kayak gitu, paham ya? Ini yang persamaan di slide ini tuh tinggal itu sama aja kayak persamaan di slide yang ini, cuman bedanya tadi aja yang si G pangkat K nya kita rubah menjadi suatu matriks transisi dengan simbolnya seperti ini kayak gitu. Nah, terus sekarang metode yang kedua adalah metode inverse Z transformasi, Z transform. Nah, inverse Z transform kan nggak asing ya, karena kan belum terlalu lama nih kita belajar tentang Z transform dan juga inverse-nya. Nah, kalau untuk inverse Z transform di persamaan state space itu kita cara nyarinya kayak gini. Jadi misalnya kita punya persamaan state sistemnya kayak gini ya, XK+1 ini sama dengan GXK tambah HUK. Nah, agar kita bisa mencari inverse Z transform, otomatis kita harus cari dulu nih Z transform dari ini tuh apa. Nah, di pertemuan keberapa ya, kalau nggak salah pas di kelas saya juga pernah menjelaskan nih yang cara merubah, ini kan persamaan difference nih, cara merubah persamaan difference menjadi bentuk Z transform. Nah, ada tabelnya ya, kalau nggak salah dulu pernah saya tampilkan di kelas. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka slide-slide yang Z transform ya. Jadi yang ini nih, yang persamaan state seperti ini, kalau kita rubah menjadi persamaan Z transform, dia bentuknya kan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya X K+1, sama aja Z transformnya adalah Z dikali dengan XZ diambil Z dikalikan dengan X0 atau X saat inisial kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian punyanya GXK di sini, berarti sama aja kayak G dikalikan dengan XZ. Begitu juga untuk HUK ini ya, sama aja kayak H dikalikan dengan UZ gitu. Dimana si XZ ini dia adalah transformasi Z dari XK, dan UZ adalah transformasi Z dari UK. U itu kan sinyal input ya, sedangkan XK itu adalah state system atau vektor state-nya gitu. Nah, dari persamaan ini X0 ini tadi initial state ya, sudah saya sebutkan. Nah, dari persamaan ini tinggal kita pindah ruaskan nih yang bisa disatukan perhitungannya. Jadi GXZ ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Nanti kita bisa memperoleh ini ZI diambil G dikalikan dengan XZ sama dengan yang ZX0 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi nanti akan seperti ini di sebelah kanannya persamaannya kayak gitu. Nah, nanti untuk mencari XZ-nya ini berapa, tinggal kita kalikan kedua ruas persamaan ini dengan inverse-nya dari ini. Ini kan dia berupa matriks ya. Jadi kalau misalnya dia mau pindah ruas, berarti kita tinggal kalikan kalikan kedua ruas ini dengan inverse-nya dia ya. Karena kan kalau matriks A dikalikan dengan matriks inverse-nya itu sama aja kayak matriks identitas kan ya, atau satu. Nah, jadi ini ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan dengan inverse-nya si ini, inverse-nya ZI min G. Nanti kita akan memperoleh persamaan ini. Kayak gitu nih. Ini kan sebelah kanan dikali dengan ZI min G inverse, terus ini juga dikali dengan ZI min G inverse. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah dapat XZ-nya, kalau kita mau cari, kita kan sebenarnya tujuannya mencari XK ya. Nah, kalau kita udah dapat XZ, cara mencari XK itu tinggal kita inversekan saja. Inverse dari XZ kan sama aja kayak XK ya. Jadi solusi persamaan state-nya untuk yang menggunakan metode inverse Z transform, bentuknya akan seperti ini. Kita akan mencari Z inverse dari persamaan XZ ini yang tadi sudah kita jabarkan ya persamaan XZ-nya. Jadi akan seperti ini kurang lebih solusi persamaan state-nya kayak gitu. Nah, paham ya? Dari dua metode ini kita bisa dapat, kalau kita simpulkan ya, jadi kalau misalnya dengan menggunakan metode rekursi, solusi persamaan state-nya seperti ini. Ada G pangkat K atau G pangkat K ini bisa kita rubah menjadi matriks transisi, dan juga yang sebelah sini bisa kita rubah juga dengan matriks transisi. Nah, kalau solusi persamaan state dengan metode inverse Z transform, nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Kita cari inverse Z transform dari persamaan yang di dalam sini kayak gitu. Nah, dari dua persamaan ini ada yang bisa lihat gak
kita bisa menemukan kesamaan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan ya dua persamaan ini, kita bisa lihat nih kalau misalnya G pangkat K ini sama aja kayak ini, Z inverse dari ini, ZI min G inverse dikalikan dengan Z, ya kan? Karena kan G pangkat K ini dia koefisien dari X0 kan. Yang persamaan kedua juga sama nih, dia adalah koefisien dari X0. Dan yang ini, yang sebelah sini, sebelah kanannya dari solusi metode rekursi sama aja kayak ini, penyebabkan di sebelah kanannya untuk metode Z transform, seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, kita bisa dapat persamaan ini. Kalau G pangkat K itu sama aja kayak transformasi inverse Z transform dari persamaan yang di dalam sini, kayak gitu. Terus misalnya kalau misalnya kalian disuruh menghitung sigmanya yang ini, yang diperoleh dengan metode rekursi tadi, itu sama aja kayak inverse Z transform dari persamaannya ini, kayak gitu. Nah tinggal kalian nanti pilih aja kira-kira mana sih, metode mana sih yang menurut kalian lebih mudah untuk dihitung, gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti di soal ditanya, tadi kan G pangkat K ini kan sama aja kayak matriks transisi ya, sama aja kayak ini nih, fisika ini. Nah jadi kalau misalnya kalian ditanya di soal disuruh cari matriks transisi, sama aja kalian mencari G pangkat K. Dan dari kesimpulan ini kita juga bisa dapat kalau G pangkat K itu sebetulnya adalah inverse Z transform dari ini, dari ZI diambil G diinverskan dikalikan dengan Z, gitu ya. I ini di sini adalah matriks identitas ya, kayak gitu. Paham ya? Nah sekarang contoh soal nih, misal kita punya persamaan state space-nya kayak gini ya, terus kita diminta untuk cari matriks transisinya nih dari state tersebut. Nah di sini G, H, dan C-nya itu matriksnya yang sebelah sini, di sebelah kanan kita tulisnya terpisah. Nah terus nanti katanya kalau udah dapat matriks transisi kan tadi yang si K itu ya, atau enggak sama aja kayak G pangkat K. Nah nanti kalau udah ketemu itu, kita disuruh cari solusi state-nya atau SK-nya dan juga solusi output-nya. YK-nya saat inputnya ini adalah 1, atau kalau inputnya 1 kan sama aja kayak sinyal unit step ya, sinyal unit step. Makanya UK-nya 1 untuk setiap nilai K, dengan inisial state sistemnya asumsi seperti ini, kayak gini. Nah gimana caranya? Pertama kita cari dulu untuk yang matriks transisi. Matriks transisi kan tadi rumusnya ini ya, simbolnya ini, dia sama aja kayak G pangkat K, dan rumusnya adalah ini. Jadi kalau mau mencari matriks transisi, kita cari dulu nih, pertama adalah yang gampang nih, yang ini nih, cari inverse yang di dalam sini, kayak gitu, gini ya. Nah inverse-nya ini kayak gimana? Jadi kan kalau Z kali I kan, ini kan tadi G-nya matriks 2 kali 2 ya, makanya I-nya pun 2 kali 2 nih. Kalau I-nya 2 kali 2 kan berarti ini 1 ya, ini 1, ini 0, ini 0 nih. Ini adalah untuk I-nya. Kalau misalnya kita mau carinya ZI, berarti kita tinggal kalikan dengan Z kan, kayak gini. Ini ZI diambil dengan G-nya. G-nya tadi adalah 0 min 0,16, 0 min 0,16, terus ininya 1 dan min 1. Jadi ini 1, ini min 1, kayak gitu. Nah ini kalian jumlahin aja, ntar bisa dapat kayak gini, matriks Z, ini Z, ini min 1, terus sebelah sini 0,16 dan sebelah sini adalah Z plus 1. Nah ini adalah hasil dari matriks di dalam sini ya. Nah setelah itu kita baru cari inverse-nya dari dia. Nah cara nyari inverse itu kayak gimana? Ada yang masih ingat? Jadi kalau misalnya kalian punya matriks 2 kali 2 ya, misal ini adalah matriksnya, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah kalau kalian diminta untuk cari inverse-nya, itu sama aja kayak kalian tinggal inverse itu adalah, nah ini kan kalian cari determinannya kan punya gini nih, akan ada 4 pecahan ya, pecahan dimana denominatornya itu adalah determinan dari si ini, determinan. Nah kalau yang paling di atasnya itu adalah
kalian tukar ininya. Kalau misalnya awalnya ABC, awalnya di sininya A B C D, kita akan ubah jadi ininya D, terus ininya ini A, ya kan, terus ininya itu adalah min B, dan sebelah sininya adalah min C, kayak gitu. Kalau misalnya kalian lupa, kan bisa cari lagi ya di internet kalau kalian lupa cara menginverskan dari suatu matriks, gitu. Nah, dari matriks yang kita punya ini, kalau kita inverskan kan tinggal kita pertama kita cari dulu determinannya, yaitu Z dikalikan dengan Z plus 1 diambil dengan 0,16 dikalikan dengan min 1 ini, ya kan. Ntar kita bisa dapat determinannya itu seperti yang di bawah sini, kayak gitu. Ini adalah determinan dari matriks kita. Terus nanti untuk numeratornya tinggal kita switch ini kayak menggunakan prinsip yang ini ya. Jadi awalnya Z-nya di sebelah sini, ntar kita rubah Z-nya ada di sebelah sini. Terus Z plus 1 ada di sebelah sini. Nah, terus nanti min 1 dan 0,16 kita kalikan dengan negatif. Makanya di sini adalah 1 dan di sini menjadi min 0,16. Seperti itu. Nah, terus nanti kalau udah kayak gini, sebentar saya pindah dulu karena di sini ada air. Nah, kalau udah dapet persamaan matematisnya kayak gitu, nanti kita tinggal pisah-pisahkan. Jadi kan di yang persamaan atas ini kita bikin denominatornya ini ada dua faktor ya, Z plus 0,2 dan Z plus 0,8. Nah, yang di bawah sini diperoleh dengan cara memisahkan pecahan ini, setiap pecahan ini. Jadi setiap pecahannya kita bikin ada pecahan yang per Z plus 0,2 dan pecahan yang per Z plus 0,8, kayak gitu. Nah, nanti si bilangan atasnya ini diperoleh dengan cara yang sudah pernah kita pelajarin ya sebelumnya. Ingatnya kalau misalnya lupa, kalian bisa buka-buka lagi sebelumnya. Jadi ini tuh adalah hasil pemecahan dari ini persamaan matriks yang di atas ini, begitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya kenapa sih harus dipisah-pisah, nah sebenarnya ini biar bisa mempermudah kalian untuk step-step selanjutnya, gitu. Nah, terus setelah seperti ini, nah sekarang kita tinggal memasukkan ke persamaan matriks transisi. Persamaannya kan kayak gini ya, Z inverse dari Z I min G inverse dikalikan dengan Z. Nah, Z I min G inverse nya kan kita udah dapet ya yang persamaan di kotak sini. Nah, sekarang sebelah sini kita tinggal kalikan dengan Z. Jadi setiap bilangan dalam matriks yang tadi kita kalikan dengan Z, sehingga bisa dapat perkalian matriks atau matriks yang seperti di bawah sini. Nah, nanti kalau buat mencari matriks transisi, kita tinggal cari Z inverse atau inverse transformasi Z dari matriks yang sebelah sini. Nah, inverse-nya itu apa? Ada yang masih ingat kan ya kalau kalian punya persamaan Z transform kayak gini, kalau kita mau inverse kan dia akan seperti yang sebelah sini. Kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa buka lagi nih tabel-tabel transformasi Z dan juga inverse-nya gitu. Terus nanti si bilangan yang 4/3 ini kita simpan juga sebagai koefisien dia di sebelah sini, kayak gitu. Jadi kenapa tadi kita bikin pemisahan-pemisahan seperti ini, itu tujuannya untuk mempermudah dalam proses inverse transformasi Z di tahap selanjutnya. Karena kan di tahap yang ini kan kita akan cari nih inverse Z transform dari setiap masing-masing Z, persamaan Z seperti ini, kayak gitu. Nanti kalian baru deh bisa dapat matriks transisinya itu adalah seperti ini, kayak gitu, paham ya? Nah, terus selanjutnya tadi kita disuruh cari solusi step dan juga solusi outputnya ya. Nah, untuk yang solusi stepnya dulu nih, XK nya kita biar lebih gampang kita cari yang pakai metode transformasi Z tadi ya. Jadi kalau misalnya mau pakai transformasi Z, kita kan mau cari SK nya nih. Pertama kita cari dulu nih transformasi Z dari SK ini tuh apa. Jadi kan transformasi Z tadi SK kan sama aja kayak XZ ya kan, dimana XZ ini adalah seperti ini. Ini dari persamaan yang tadi ya kan, masih inget gak yang sebelah sini nih, kayak gitu si SK nya kalau pakai yang transformasi Z. Nah, atau misal kalau kalian bingung dari sini nih biar lebih gampang, nah, tadi saya tulis dari sebelah sini nih,
Iya, sama aja sih kayak yang tadi. Jadi kalau pakai transformasi Z kan kita cari XK-nya itu pakai persamaan yang ini kan ya. Sehingga kita tulis ulang di sini. Nah, kayak gini. Terus yang sebelah sini bawahnya kita coba sederhanakan biar Z min G inverse-nya cukup di satu kali aja di depan sini, terus dikalikan dengan yang ini yang dalamnya. Nah, dari sini kan tadi kita berarti butuh Z min G inverse kan. Sedangkan sebelumnya saat kita mencari persamaan state transisi, matriks state transisi, kita udah dapet nih Z min G inverse-nya, yaitu yang sini kan ya. Ini adalah solusinya nih, Z min G inverse. Gak usah kita hitung lagi. Nah, terus yang nggak ada itu, ini X0 nya kan ada ya di soal. X0 kan initial state. Dia bilang initial state-nya adalah yang ini nih, X0 nya. Terus H-nya di soal. Nah, UZ-nya ini dia adalah transformasi Z dari inputnya. Input kita kan tadi UK-nya itu sama dengan 1 ya, atau dia adalah unit step. Dimana transformasi Z dari unit step adalah seperti ini. Gitu. Kalau misalkan lupa, kalian bisa buka lagi di yang transformasi Z itu di kelas saya pernah menjelaskan yang cara penggunaan rumus untuk unit step transformasi Z-nya ya. Semoga kalian masih ingat. Nah, jadi kita udah dapat nih semua nilainya. Z min G inverse ini kita udah dapat, X0 nya kita punya, UZ nya pun kita udah dapat barusan, matriks H nya juga punya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan aja ke persamaan ini. Jadi biar gampang kita coba masukin dulu untuk ke yang di dalam tanda kurung ini ya, ZX0 tambah HUZ. Kita hitung X0 nya kan tadi 1 dan min 1 ya. Nah, ini X0 nya. Kalau kita mau cari ZX0 tinggal kita kalikan dengan Z aja di sini. Jadi sama aja kayak Z dan minus Z kayak gini. Terus ditambah HUZ. Ini adalah hasil perkalian H dikalikan UZ. Kalau misalnya kalian bingung kenapa kayak gini, coba kalian kontrak sendiri ya. H-nya itu yang ini nih ada di soal, H-nya 1 dan 1. Terus UZ-nya itu tadi yang ini Z per Z min 1 kayak gitu. Kita bakal dapat matriks yang seperti ini. Terus kalau kita jumlahkan, nanti kita akan dapat matriksnya yang seperti ini, kayak gitu. Nah, sebelah dalam sini kita udah dapat. Sekarang kita tinggal kalikan dengan Z min G inverse. Z min G inverse-nya kita udah dapat kan tadi sebelumnya yang kita cari untuk mencari matriks state transisi yang ini. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ini dengan si ini tadi yang sudah kita hitung. Kalau kita kalikan, nanti hasilnya akan seperti ini, kayak gitu. Sehingga kita bisa dapat XZ-nya atau transformasi Z dari XK-nya itu adalah seperti ini. Ini kita lihat lagi ya, dia udah dipisah-pisah ini denominatornya, sehingga biar agar lebih mudah saat nanti kalian untuk menginversekannya, kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal cari XK-nya. Dimana XK-nya ini adalah tinggal inverse Z transform dari XZ kan. Jadi kita tinggal menginversekan saja si ini. Inverse-nya itu berapa, kita tinggal cari aja inverse dari ini nih, Z per Z plus 0,2 untuk yang sebelah sini. Dia kan sama aja kayak min 0,2 pangkat K kan. Terus yang ini si koefisien min 17 per 6 nya kita tulis kembali di sebelah sini, kayak gitu. Begitu juga untuk yang nilai yang ini dan juga seterusnya, itu diperoleh dari seperti itu. Paham ya? Jadi SK nya udah dapet nih solusi persamaan stepnya. Nah, kalau SK nya udah dapet, sekarang kita diminta cari solusi persamaan output, dimana YK-nya kalau di soal yang kita punya dia adalah ini C dikalikan dengan XK. C-nya itu kan ini kan matriks yang ada di soal juga. Nah, XK-nya tadi kita udah dapet kan, sudah kita hitung. Sehingga untuk mencari YK tinggal kita kalikan aja C dikalikan dengan solusi XK-nya. Dia tinggal ini dikalikan dengan ini tadi, dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini, kayak gitu ya. Paham ya cara mencari solusi state vector maupun solusi persamaan output, gitu kurang lebih. Oke, cukup sekian untuk video yang kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum paham, bisa kalian baca-baca lagi bukunya dan juga banyak latihan ya, gitu. Oke, udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.